Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti terus channel saya yang udah nggak aktif ini. Udah banyak bolong-bolongnya ya, tapi ya saya usahakanlah tiap hari bisa terus menemani teman-teman semuanya untuk belajar Alkitab. Terutama hari ini kita akan bahas dulu tentang mualaf ya. Mualaf yang mana kayaknya mualaf ini mabuk ya. Diwawancari sama Ngaji Cerdas yang dari awal buka channel judulnya yang Ngaji Cerdas, tapi nggak ada cerdas-cerdasnya sedikit pun. Secuil kuku ini nggak ada cerdas-cerdasnya tuh orang-orangnya. Dan ini lagi orang mabuk diajak lagi podcast, udah ngelantur, ngomong nggak jelas, jadi narasumber lagi, publikasikan secara nasional lagi. Ya malu-maluin sih, tapi ya memang dasarnya nggak tahu malu, ya mau apa lagi kan. Oke, kita langsung nonton aja videonya ya. Nanti teman-teman sendiri yang apa istilahnya ya, yang menentukan benar-benar cerdas atau enggak nih orang-orang nih. Oke, kita langsung aja nonton videonya. Dari situlah saya pelajarin kitab Injil, saya pelajarin, ya kan. Pertama-tama saya baca dulu dari kitab Injil. Di kitab Injil itu di saat terjadi, saya buka di awal-awal kitab Injil itu di Kejadian. Disitulah dimulai. Kalau misalkan firman dari kitab Injil tersebut mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia beserta isinya, dan hewan, dan Adam dan Hawa, ya kan. Jadi Allah lah yang menciptakan segalanya. Dia sudah bilang dia benar-benar orang mabuk ini. Dia bilang ya di kitab Injil pertama-tama kita baca di sini ambil bingung gitu. Ya sama mengkerut gini mukanya kan. Kebingungan nih mau ngomong apa ya kan, skenarionya kurang mateng. Harusnya briefingnya itu lebih enak gitu. Nanti setelah ini kamu ngomong gini ya. Tapi mungkin karena dia ngeblank, jadi ya kayak gitu ngomongnya. Ya di kitab Injil pertama kita buka bagaimana Allah menciptakan eh, langit dan bumi dan menciptakan manusia beserta segala isinya. Langit dan bumi beserta isinya itu masih oke. Manusia beserta isi usus, jantung, ya. Ya bener lah, namanya manusia pasti dengan segala isinya. Tapi ini ketahuan settingan yang nggak di briefing dulu ya. Mungkin dia juga nggak secara Alkitab pemahamannya juga ya nggak benar juga sih ya. Jadi mau harap apa orang kayak gini jadi narasumber? Terus arah dari argumentasinya coba. Arah argumentasinya kemana? Bahkan cuman dibilang eh, Allah menciptakan langit dan bumi, manusia beserta isinya. Nah, terus arah argumentasinya kemana sebenarnya? Apakah ingin mengatakan bahwa Allah, oh ternyata ini Allahnya orang Islam yang menciptakan? Bosku, kalau teman-teman lihat di situ pun itu dalam bahasa Ibrani kan Elohim kan. Elohim di situ kan. Bukan seperti yang kamu bilang Allah, itu karena terjemahan. Jadi kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya God, bukan Allah gitu. Tetap God creates. Iya kan? Jadi kalau kita lihat jelaslah bahwa ini sebenarnya nggak jelas. Jelaslah bahwa ini nggak jelas. Mualaf ini jelas bahwa dia benar-benar nggak jelas. Lagi mabuk. Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi nonton videonya. Dan juga saya sempat melihat sih Bang, ada kalau misalkan seperti di Muslim juga, saya juga baru tahu itu, ya kan. Jadi kalau misalkan kita makan babi pun itu haram ternyata, ya kan. Di kitab Injil itu ada kok, saya sempat baca gitu kan. Baru tahu juga Bang saya, ya kan. Selama saya dari kecil ke gereja kan, itu juga saya baru tahu, ya kan, bahwa makan babi itu diharamkan. Ada kok di Mazmur berapa gitu kalau nggak salah. Di Mazmur. Wah, Ada, mabuk. Jadi katanya dia dari kecil baru tahu kalau di dalam Alkitab itu makan babi diharamkan. Lalu selama ini kemana aja bos? Ngakunya Kristen tapi nggak tahu ajaran Kristen. Dalam perjanjian lama memang kan dilarang untuk makan babi.
Tapi kan aturan ini pada akhirnya kan eh, diizinkan ketika berada di perjanjian baru. Kalau kamu mengatakan dalam kitab Injil dilarang makan babi, di kitab Injil mana? Di perjanjian lama itu yang dilarang, tapi perjanjian baru itu sudah diizinkan. Itu namanya wahyu progresif. Contohnya dalam kitab Kejadian, hewan segala binatang dilarang dimakan. Makanan manusia itu buah dan tumbuh-tumbuhan, itu sudah fix, nggak boleh yang lain. Tetapi ketika zaman Nuh, ketika memberikan kurban, diizinkan. Nah, ketika di dalam Keluaran dilarang babi, tidak hanya babi, unta apalagi kencingnya juga dilarang. Sate kelinci itu kalau kamu nggak tahu. Tapi itu banyak itu teman-temanmu yang jualan sate kelinci, harusnya nggak boleh tuh. Nah, ini hewan-hewan ini nggak boleh. Tetapi di perjanjian baru, esensi dari keselamatan bukan lagi makan, bukan lagi minum yang dilarang, tetapi yang dilarang adalah apa? Mulut kotor dan lain-lain. Tapi kalau soal makanan, terserah makan aja. Itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi persoalan. Lah kok kamu baru tahu? Terus ngakak dan konyolnya lagi katanya dilarang itu ada di kitab Mazmur. Pakai ini. Cari narasumbernya agak cerdas sedikit lah. Ngaji cerdas tapi narasumbernya semuanya nggak ada yang cerdas. Kalau cerdas, kitab Mazmur itu kitab puisi, bosku. Itu bukan kitab aturan-aturan. Itu kitab puji-pujian. Dia masa di situ ada aturan dilarang makan babi di situ kan nggak mungkin. Nah inilah memang kalau narasumber nggak cerdas tuh gitu. Ngasal nyomot ketemu di pinggir jalan penjual cilok diajakin podcastnya gitu. Nah, saya gemes ya sebenarnya sama ngaji cerdas. Cuman judul channelnya aja ngaji cerdas. Isinya nggak ada yang cerdas. Ya kita lanjut lagi nonton video. Pencipta kita itu hanya di kitab Injil mengatakan kan Allah, ya kan. Dan waktu saat saya dalami juga, Nabi Isa pun sempat berdoa kepada Allah di Gua Kanaan, ya kan. Kacau lagi nih orang ini. Katanya Nabi Isa berdoa kepada Allah di Gua Kanaan. Lu di ayat mana di Gua Kanaan dia berdoa? Ada ya Gua Kanaan berdoa. Setahu saya ada sebuah gua di mana ada orang berdoa, Gua Hira kayaknya. Tapi bukan Nabi Isa. Di Gua Kanaan. Bagaimana Nabi Isa berdoa di Gua Kanaan pada Allah? Sejak kapan itu ada, bosku? Tolonglah kalau kasih argumentasi. Ngulang lagi deh saya untuk argumentasi cerdas dikit. Gua Kanaan katanya. Aduh, minta ampun. Kenapa? Ini saya kasih bocoran. Kenapa orang-orang model begini kemudian mereka mualaf dan kemudian mereka mengajar, dipikir mereka udah pinter ngomongin Alkitab, padahal nol besar apa yang mereka pahami. Saya kasih rahasianya apa? Ini dia sendiri yang ngaku nih. Ya, dia sendiri yang ngaku, kita cek ya. Agama Islam dan agama saya juga tadinya juga sebenarnya bukan orang yang suka beragama sih, ya kan? Yang suka beragama, yang suka ibaratnya waktu saya agama Kristen pun saya hampir jarang beribadah lah, setiap minggu pun ya jarang, dah setahun mungkin sekali apa gimana. Udah tau kan kenapa ada mualaf yang sebotol ini kan? Ya karena dia nggak pernah ke gereja setahun sekali. Itu pun kalau ingat ya kan. Ya mau bagaimana lagi ya, faktanya diungkapin. Saya nggak tertarik agama. Saya mungkin gereja setahun sekali, pantas nggak ngerti apa-apa tentang iman Kristen. Jadi narasumber pula. Ampun dah. Oke, terima kasih, itu saja dari saya Luis Prasetyo sini. God be with you all.